Sebelum kita memulai rangkaian acara, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi. Pertama, kepada Bapak, Ibu, dan Akang Teteh sekalian, dimohon untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa bertegur sapa meskipun secara virtual ya. Kemudian dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya selama acara ini berlangsung agar acara dapat berlangsung tertib. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui kolom chat atau bisa raise hand terlebih dahulu. Adapun susunan acara pada malam hari ini adalah pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Pajajaran, sambutan oleh steering komite, caretaker, dan organizing komite, intro oleh masing-masing calon ketua, kemudian ada Wheel of Names, penetapan nomor urut, ada pembacaan doa, dokumentasi, dan penutup. Untuk acara malam hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Pajajaran sebagai bentuk nasionalisme dan rasa cinta serta penghormatan kepada alma mater tercinta. Kepada Bapak, Ibu, dan Akang Teteh sekalian, dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Suaranya belum muncul, Kang. Suaranya nggak ada ya?
suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cinta, alma materku tercinta. Universitas kita, pajajaran tempat bernaung, insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan steering komite kepada Kang Ahmad Tosin. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai ini, sebetulnya hadir juga Kang Eri Riana. Saya menyapa beliau dan menawarkan apakah steering komite akan diwakili oleh saya. Mohon izin, Kang Eri. Ya, tetap ketua lah. Masya Saya Allah. menyimak dengan baik. Insya Mangga. Allah. Mangga, hatur nuhun, Kang Eri. Baik, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu yang hadir dalam ini, tapi pada dasarnya saya mengucapkan selamat malam kepada semuanya dan juga kepada yang telah ditunjuk sebagai kandidat. Saya ucapkan juga selamat. Jadi dalam kesempatan ini saya mewakili akang-akang dari steering committee ingin menyampaikan bahwa dinamika yang selama ini berjalan dari awal sampai akhir sangat kami apresiasi dan kami sebetulnya ingin mendukung seluruh acara ini secara keseluruhan hingga akhir dengan sukses dan mencapai harapan yang kita sudah rencanakan. Jadi pada dasarnya apapun nanti pemilihannya, kandidatnya, dinamika siapa yang terpilih itu adalah suatu kesuksesan bagi kita semua dan harapannya siapapun yang terpilih dapat membawa amanah dari teman-teman alumni. Dalam hal ini adalah tentu saja guyub dan kekeluargaan yang memang sudah menjadi tradisi dari alumni dan khususnya juga tentu saja kelembagaan sebagai fakultas ekonominya juga tetap terbawa untuk mengharumkan nama Fakultas Ekonomi maupun Universitas Pajajaran secara keseluruhan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan saya berharap pertemuan Zoom pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita rencanakan semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kang Tosin akan atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari perwakilan caretaker IKA FEB Unpad kepada Kang Iman. Waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Eri Diana, Kang Tosin dan Kang Luki Lukmanul Hakim selaku steering committee yang hadir di sini. Yang saya hormati
para calon ketua umum IKFEB, Kang Syahraki Syahrir dan Kang Imbang Perdana. Yang saya banggakan panitia pelaksana Mubes IKFEB 2025 ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama hadir dalam satu acara untuk menjalankan proses Mubes ini sesuai dengan jadwalnya. Jadi kita tetap pada jadwal kita, alhamdulillah ya. Terima kasih untuk semua pihak yang mendukungnya. Semua ini karena sebagai bentuk kecintaan kita kepada alma mater kita, FEB Universitas Pajajaran. Berikutnya juga untuk mengadres ya isu-isu terakhir juga pada saat ini kami caretaker dan steering committee berjalan bergandengan tangan untuk tetap berkoordinasi. Demikian juga kita berkoordinasi dengan IKA Unpad. Jadi apa yang menjadi aspirasi teman-teman semua yang berkembang pada saat ini, insya Allah akan kita address, kita selesaikan pada waktunya seperti itu ya, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang tidak kita inginkan, sehingga situasi tetap bisa kondusif ya, dan tetap mengacu pada aturan-aturan dan norma yang ada. Saya harap juga ini akan acara pada hari ini juga bisa kita selain bisa berkenalan dengan para calon ketua umum IKFEB juga bisa mengenal lebih jauh ya, kemudian bisa memulai langkah awal untuk sosialisasi visi dan misi akang-akang semua ini ya. Adapun yang sudah ya dinamika yang pada saat ini adalah kita ambil hikmahnya, dan saya bangga pada para teman-teman panitia yang tetap bekerja dengan konsisten seperti itu. Tanpa berpanjang lebar lagi, acara saya kembalikan pada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini Waalaikumsalam warahmatullahi maaf ya, saya mewakili caretaker lain karena Kang Tito masih dalam perjalanan mengantar orang tuanya dari Surabaya seperti itu. Dan di sini juga hadir juga Kang Priasto Aji seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Iman atas sambutannya. Kita lanjutkan dengan sambutan dari Organizing Committee kepada Kang Muhammad Ramdan. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Teh Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka penetapan calon ketua IKFEB dan penetapan nomor urut calon. Perlu saya informasikan kepada akang-akang steering committee yang sudah hadir, ada Kang Ahmad Tosin, ada Kang Luki, dan ada Kang Eri Riana, bahwa kita sudah melewati masa pendaftaran calon ketua IKFEB itu dari tanggal 24 Maret sampai tanggal 4 April. Dan calon yang sudah mendaftarkan diri itu sampai dengan hari ini sebenarnya yang mendaftarkan ya itu 3 orang. Pertama ada Kang Syahraki Syahrir, itu di tanggal 25 Maret. Kemudian ada Kang Juniko Sihaan, itu di tanggal 26 Maret. Dan Kang Imbang Perdana, ini di tanggal 4 April. Dan kami mendapatkan informasi baru tadi siang ya, bahwa ada calon yang mengundurkan diri, yaitu Kang Juniko Sihaan. Jadi praktis saat ini, itu calon yang sudah siap untuk ditetapkan adalah 2 orang. Untuk itu pada hari ini kita mengundang Kang Syaraki dan juga Kang Imbang beserta tim suksesnya untuk sama-sama kita pertama tentunya ada perkenalan ya dari masing-masing, kemudian kita mintakan pada caretaker untuk semacam pertanyaan-pertanyaan singkat saja terkait dengan kesiapan dan kesediaan dari masing-masing calon, dan terakhir ada semacam wheel of names, jadi ada
perputaran nama untuk menentukan nomor urut ya. Ini kita ambil simpel saja. Baik, saya tidak berpanjang-panjang. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar dan saya juga mengapresiasi selama ini dukungan dari eh, steering komite, kemudian dari caretaker, dan juga yang luar biasa buat saya itu adalah tim saya ya, panitia yang luar biasa yang mungkin siang malam itu bisa nggak tidur ya, atau kurang tidur untuk membantu memikirkan kegiatan ini. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah bisa sampai di titik ini. Makanya tadi pagi saya perjalanan dari tol eh, masuk ke apa namanya gerbang tol itu ada quotes yang menarik ya dari sebuah pick up. Jadi saya fotokan ya. Jadi tulisannya begini, jangan berhenti ketika merasa lelah. Berhentilah ketika selesai. Ini bukan soal pekerjaan, tapi soal perjuangan. Mari kita selesaikan bersama-sama dan kita perjuangkan ini sehingga bisa selesai dengan baik. Saya rasa itu dari saya dan saya kembalikan kepada Teh Heni. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutannya dari Kang Ramdan. Untuk selanjutnya, kita akan mendengar secara singkat perkenalan dari masing-masing calon ketua IKFEB. Uh, Kepada para calon, kami persilakan memperkenalkan diri secara bergantian. Mungkin dimulai dari Kang Raki Syahril. Waktu dan layar dipersilakan. Baik. Izin apakah suara saya terdengar, Akang Teteh? Terdengar Terdengar. dengan jelas, Kang. Lebih keras sedikit Baik. lagi, Kang. Baik, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Akang dan Teteh sekalian. Yang terhormat Kang Tosin, Kang Luki, Kang Eri, kemudian ada teman-teman ESC, Kang Iman, Kang Aji, Kang Tito, dan Kang Ramdan sebagai panitia dan teman-teman semua panitia yang saya hormati, dan juga Kang Imbang, sahabat saya, apa kabar? Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Syahraki Syahrir, saya alumni FEB Unpad Angkatan 99. Saya hadir hari ini bersama Kang Sevin sebagai koordinator tim sukses saya. Kemudian mungkin kalau bicara perkenalan singkat, yang saya bisa ceritakan adalah bahwa sejak mahasiswa saya cukup aktif di berbagai aktivitas termasuk di BEM dan di HIMA. Dan kemudian hingga saat ini saya juga masih menjadi dosen luar biasa di kampus, jadi masih sering bolak-balik ke Jatinangor kalau sekarang Akang Teteh. Mungkin itu ya perkenalan singkat dari saya. Sekarang saya bekerja di Veda Praxis, yaitu adalah konsultan manajemen. Gitu. Saya sebagai CEO di Veda Praxis. Mungkin itu perkenalan singkat, nanti mungkin bisa tanya jawab gitu ya Teh Yani. Makasih Akang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Syahraki atas perkenalannya. Selanjutnya kita ke calon kedua, yaitu ada Kang Imbang Perdana Satriawan. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih, Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Lebih keras lagi, Kang. Punten. Oke, ya. Semoga suara saya terlihat. Bagaimana, Kang Iman? Sudah cukup jelas? Lumayan lah. Oke, Aku lumayan. masih keras sedikit. Oke, selamat malam semuanya. Mungkin sebelumnya saya sampaikan salam hormat kepada para senior yang ada di forum ini malam ini. Di sini ada Kang Tosin, Kang Eri, Kang Luki, dan saya juga melihat banyak sahabat saya ya di sini. Ada Kang Sevin gitu yang menjadi koordinator tim sukses Raki gitu ya, sahabat saya dari sejak kuliah. Lalu ada Kang Iman Rahman selaku caretaker, dan saya lihat juga ada Kang Tito sudah join bersama kita ya. Jadi ini sebenarnya bukan wajah-wajah yang asing juga gitu, Kang Priasto Aji dan juga Kang Muhammad Ramdan gitu. Dan mungkin ada beberapa sahabat-sahabat yang di sini yang mungkin tidak begitu familiar dengan saya gitu, karena jujur saja bisa dikatakan saya ini termasuk golongan anak-anak hilang gitu. Jadi baru kembali lagi lah kepada ke IKFEB gitu. Oke. Perkenalkan, nama saya Imbang Perdana Satriawan. Saya kebenaran datang sebenarnya dari angkatan 95, yaitu dari akuntansi 95.
ketika di kuliah dulu saya diamanatkan sebagai ketua angkatan FE 95 juga gitu, dan cukup aktif baik di Senat dan Hima di beberapa kegiatan, dan juga pada saat di perkuliahan juga menjadi asisten praktikum dosen untuk mata kuliah akuntansi, termasuk juga dari basic principles sampai ke advance gitu. Lalu setelah lulus saya kemudian berkarir start with the Big Four, kemudian banyak di Global Financial Institutions, dan saat ini saya Chief Audit Executive untuk di Bank UOB Indonesia. Kemudian bersama saya malam ini ada Muhammad Nurzaman sebagai koordinator tim Horenya saya. Zam sendiri asalnya dari jurusan ESP angkatan 2018, jadi mungkin agak cukup jauh gapnya dengan saya, sekitar kurang lebih 23 tahun dari sisi angkatan. Mungkin itu perkenalan singkat, nanti untuk hal-hal lain bila ada yang mau ditanyakan bisa kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Ibu Heni. Kenalnya sangat semangat sekali ya. Selanjutnya adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu ada Wall of Names yang akan menentukan urutan pengambilan nomor calon. Tapi itu mohon kepada akar takar, kepada Kang Iman, menyaksikan masing-masing ketua umum IKFET 4. Terus putus ya. Oke. Saya ulang, selanjutnya adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Wheel of Names yang akan menentukan urutan pengambilan nomor calon. Tetapi sebelum itu, dimohon kepada Akang Karteker, kepada Kang Iman menanyakan kesediaan masing-masing calon untuk maju sebagai calon ketua umum IKFIP Unpad. Ya, ini tanpa menghiraukan nomor urut dulu ya. Yang saya sebut pertama karena mungkin daftar pertama ya. Kepada Kang Syahriki Syahrir, apakah Kang Syahraki bersedia menjadi calon ketua umum IKFEB Unpad? Sedia, Kang. Insya Allah ya, oke. Insya Allah. Kepada Kang Imbang Perdana Satriawan, apakah Kang Imbang bersedia menjadi calon ketua umum IKFEB Unpad? Insya Allah bersedia, Kang. Siap. Kalau begitu saya terima ya pernyataan kedua calon ketua umum ini. Mudah-mudahan mantap ya, tanpa ada pengunduran diri lagi. Kepada Kang Heni, Teh Heni, kumaha ya Teh? Seterusnya dengan wheels of number-nya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Kang Ramdan untuk teknis Wheels of Name-nya ini. Oke, jadi ini sudah ada dua nama ya, dan ini cukup sederhana aplikasinya. Kita akan tentukan yang pertama nomor urut 1, otomatis yang berikutnya nomor urut 2 ya. Jadi ini langsung saja kita mulai. Ini tanpa rekayasa ya, jadi ini lebih kepada sistemnya seperti ini. Kemudian selama spin ya ada masa 20 detik dan sebagainya ya. Ini saya tidak terlalu detailkan, jadi kita akan mulai aja putarannya ya untuk nomor urut. Waduh, tipis sekali ya. Baik, dari sini sudah terlihat bahwa nomor urut 1 adalah Kang Syahraki Syahrir. Dengan demikian nomor urut 2 itu adalah Kang Imbang Perdana ya. Jadi sudah cukup jelas dari sini.
sehingga nanti akan ditetapkan oleh caretaker dan juga nanti steering committee sudah mengetahui bahwa calonnya sudah bersedia. Nomor urut 1 adalah Kang Raki ya, dan nomor urut 2 adalah Kang Imbang. Demikian untuk Wheel of Names-nya sudah selesai untuk penentuan nomor urutnya. Berikutnya saya kembalikan kepada Teh Heni untuk acara berikutnya. Oke, udah setelah mengetahui urutan nomor urut tadi, sekarang kita menetapkan nomor urut untuk masing-masing calon ketua IKFEP 4 berdasarkan spin wheel tadi. Nomor urut yang pertama itu ada Kang Raki, yang kedua ada Kang Imbang. Sebagai penutup acara hari ini, mari kita bersama-sama mendukung Teh Heni, Jaringannya mungkin ya. iya, iya. Eh, Kelihatannya terlempar ya pemantalan ya. Jadi kita sudah di penghujung acara. Untuk mempercepat saja, kita akan pembacaan doa oleh Kang Haji ya, Kang Oh, Pres ada Haji. pertanyaan dulu dari steering committee mungkin kepada Oh ya, kedua mangga, mangga. calon. Sebelum kita pembacaan doa dan Boleh penutup ya. pada Kang Eri, Kang Tosin, Kang Luki, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada para kandidat? Eh, Sebetulnya pertanyaan standar saja. Mohon maaf nih saya mendahului tanpa minta izin kepada yang lain steering committee. Mungkin Kang Raki dan Kang Imbang ya. Mungkin nanti menjawab secara berurutan saja terkait dengan kalau saya katakan istilah visi misi itu terlalu keren ya. Tapi mungkin rencana kira-kira yang implementatif gitu, yang memang saat ini itu agak absen di dalam eh, kelembagaan alumni FEB kita. Misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif untuk membangun apa namanya eh, eh, ya kekuatan inilah kekuatan alumni seperti misalnya alumni yang sudah aktif yang banyak manggung gitu ya. Nah, sementara kan FEB itu dalam beberapa tahun terakhir ini tidak ada. Nah, itu harus diakui ya secara jujur. Nah, kira-kira langkah-langkah kalau seandainya akan nanti terpilih baik Kang Radi maupun Kang Imek, kira-kira langkah praktis yang sekali lagi istilah saya itu implementatif ya dalam kurun waktu 6 bulan lah, 6 bulan ke depan gitu. Kira-kira seperti apa Kang? Mungkin dari nomor urut 1 dulu, Kang Raki ya, Mangga. Baik, terima kasih Kang Tosin. Izin memberikan gambaran. Ini walaupun kita juga masih menggodok gitu ya Kang Tosin ya apa saja secara detail yang mau kita lakukan, tapi ada beberapa hal yang menurut saya cukup urgent untuk segera dilakukan. Pertama, kebetulan saya juga sebelum di sini pengalaman di organisasi volunteering sifatnya seperti ini di organisasi profesi Kang Tosin namanya ISAKA Indonesia. Jadi satu hal yang saya lihat di KFEP yang perlu kita sama-sama bangun di awal adalah kelembagaan Kang Tosin. Kelembagaan ini berarti kita bicara governance-nya gitu ya. Kalau sekarang kita akan bicara ADART, struktur yang clear, hubungan-hubungan dengan kampus misalkan seperti apa itu kejelasan hubungan dan kejelasan struktur menurut saya penting sekali. Kenapa? Karena kita bicara organisasi yang juga harus tidak hanya one hit wonder gitu ya. Sekarang kita bentuk, habis itu nanti kita nggak bisa monitor lagi, tapi kita harus pastikan ini sustain gitu jalannya, Kang Tosin. Itu satu hal yang menurut saya jadi prioritas awal. Kedua, yang juga cukup penting adalah yang namanya ikatan. Kalau ikatannya lemah, tentu juga jadi masalah ya Kang ya. Kalau tadi Kang Tosin bicara masalah absen gitu selama ini, maka kita untuk memulai kembali bisa dibilang adalah ngebangun ikatan. Nah, bentuk ikatan itu yang kami rencanakan adalah untuk mengadakan pertemuan-pertemuan rutin. Rutin ini kita bicara bahkan bulanan gitu ya Kang Tosin ya, untuk mendatangi lagi kembali masing-masing alumni gitu ya, bisa
berkomunikasi lagi, membuka hubungan kembali sambil kita bicara nantinya keanggotaan alumni, bentuknya seperti apa yang nanti juga kita akan tentukan gitu ya. Bagaimana sih kita mendata alumni dan juga tadi kan kalau ujuk-ujuk kita minta data selama ini misalkan dirasa belum pernah disentuh sama IKFEP, rasanya nggak mudah gitu. Itu yang menurut kami jadi pekerjaan rumah yang cukup besar. Kita harus datang ke masing-masing alumni, menghubungi masing-masing alumni dan juga membangun jaringan kembali. Itu kedua yang cukup penting. Ketiga tentu ada yang cukup cukup penting buat kami gitu ya. Kita diskusi cukup panjang dengan teman-teman. Hubungan antara alumni, mahasiswa dan juga kampus ini penting sekali Kang Tosin. Ini yang kami rencanakan untuk menggodok satu event bersama gitu Kang Tosin. Untuk sama-sama kita lakukan. Apa bentuknya yang paling clear sih Kang, kita rencanakan di tahun ini. Mungkin lebih sedikit dari 6 bulan nggak apa-apa ya Kang Tosin ya. Ya, Tapi rasanya cukup dekat juga. Kita rencanakan kita ingin bikin seminar nasional Kang. Seminar nasional itu harusnya kita bisa membantu membranding juga FEB Unpad. Di satu sisi memberikan ruang juga buat alumni tampil gitu ya Kang ya, dan melibatkan mahasiswa dalam pengkonsepan dan juga pelaksanaannya. Saya rasa bentuk acara seperti itu yang nantinya kita buat tahunan itu akan jadi sangat baik sekali untuk selain untuk merekatkan hubungan antara alumni dengan kampus dan alumni dengan mahasiswa. Dan saya rasa bagus juga untuk nama baik kita di luar sana gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan ya, showcasing riset yang dilakukan kampus misalkan. Kita bicara bagaimana masukan-masukan untuk Indonesia ke depan misalkan dan lain-lain. Jadi idenya ada banyak sekali Kang Tosin, Kang Luki dan Kang Eri yang rasanya punya manfaat baik dan selain merekatkan tadi itu dan juga punya manfaat untuk bisa memberi masukan gitu ya ke pemerintah gitu, bahkan untuk bagaimana sih kita meningkatkan perekonomian kita misalkan ke depannya. Mungkin sekilas itu Kang Tosin, tentu detailnya ada banyak sekali inisiatif-inisiatif yang kita rencanakan. Mungkin menambahkan sedikit masalah governance. Tadi saya bicara saya di organisasi yang lama Kang Tosin. Kang Tosin, kalau saya bicara sama teman-teman alumni, semua bilang nggak punya waktu Kang Tosin. Karena sibuk semuanya sama urusan kerja. Saya paham betul masalah itu. Oleh karena itu memang kita harus punya working team. Jadi orang yang benar-benar dibayar untuk bekerja gitu Kang Tosin. Nah ini rasanya kita juga mau diskusi dengan kampus, solusi seperti apa yang bisa dibantu gitu ya, either dibantu oleh staf kampus atau bekerja sama dengan mahasiswa dan diberikan honor untuk memastikan organisasi ini juga kalau hanya mengandalkan alumni yang sibuk pasti susah gitu, tapi harus ada yang benar-benar melakukan aktivitas eksekusi sehari-hari. Mungkin itu tambahan sedikit Kang Tosin kalau bicara apa yang akan dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Pernuhun Kang. Mangga Kang Ibah. Oke, Assalamualaikum pertanyaannya. Untuk kali ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya Kang Tosin ya. Kan tadi Kang Tosin juga bilang kalau bicara visi misi itu mungkin terlalu besar gitu dan diharapkan ada tindakan ataupun mungkin rencana konkret ya gitu ya. Oke, sebenarnya dari kami gitu ya bersama dengan teman-teman juga gitu. Kami tuh punya dalam artian gini, we have a limitations in terms of resources, scarcity of resources, scarcity of time. Tapi mungkin yang kita mau coba bawa adalah when we talking about IKFEP itu sebagai sarana silaturahmi, the main point adalah we need to bring alumni back home. That's our main terms. Kita harus bawa kembali teman-teman alumni itu kembali gitu loh. Karena pengalaman saya yang seperti yang saya sampaikan, saya mungkin termasuk sedikit meskipun saya kadang-kadang ikut aktif bantu sana sini, tapi saya tuh termasuk a lost child gitu loh. When we graduate, kayak saya mungkin graduate kurang lebih 25 tahun yang lalu, kami merasa tidak ada peran alumni terkait dengan karir saya, tidak. Kami fight dari awal sampai dengan di titik hari ini lebih ke arah dengan profesionalisme yang kita bangun gitu, dan dalam hal ini jujur saja saya tidak melihat ada jaringan alumni yang membantu gitu ya. 1-2 sebagai coaching, ada beberapa senior yang jadi sahabat yang sedang saya ajak ngobrol kayak mungkin Kang Humbul itu yang mungkin jadi kayak semacam
apa katakanlah patron gitu ya. Nah, jadi kembali lagi kalau buat kita, let's bring them back home gitu, itu yang penting. Nah, untuk memberikan mereka balik gitu ya, tentu hal ini tidak mudah gitu, dalam artian bahwa kita lihat profil teman-teman alumni gitu yang lebih cenderung apatis sebenarnya gitu ya, sibuk dan lain-lain gitu. Nah, tapi tentu kita nggak boleh putus asa di situ. Nah, kalau saya secara pribadi melihat adalah yang paling pertama, sepakat sih dengan Kang Raki, kita bicara soal secara kelembagaan ini memang tata kelolanya harus baik, tapi di satu sisi juga kita harus coba melihat juga apakah IKFEB ini bisa menjawab tantangan zaman gitu. Karena kalau kita lihat ya, belajar dari struktur, saya lihat IKA Unpad dan lain-lain ya, saya baru pelajari belakangan ini, itu nggak agile untuk kemudian beradaptasi dengan mungkin apa yang terjadi di luar gitu ya, untuk kemudian lebih fast gitu untuk beradaptasi dan melakukan actions gitu. Jadi yang tentu kita lihat bahwa kita memang harus bangun organisasi IKFEB yang cukup agile. Itu dan juga tentu tidak terlupakan tata kelola. Kemudian saya juga praktisi di tata kelola gitu ya. Juga aktif di beberapa asosiasi professionals gitu, baik IIA ataupun di IAIB untuk di perbankan. Nah, kembali lagi di satu sisi kita tentu harus punya program quick win untuk menarik teman-teman, dan pengalaman saya, karena dulu saya bantu-bantu gitu ya bersama, mungkin di sini ada Kang Tito, ada Kang Sevin dan lain-lain ya. Paling gampang our quick win project apa? Salah satunya adalah golf tournament, Kang. Karena apa? Dari situ kita dapat benefit dua. Pertama, banyak alumni yang bisa kita undang yang sudah jadi. Yang kedua, it's a fundraising. Frankly speaking, saya nggak tahu IKFEB punya uang berapa saat ini. Karena at the end of the day, all of the activities perlu resources gitu. Dan pengalaman saya ketika membantu gitu ya, saya jadi dalam hal ini bendahara yang bahkan ikut banyak hal yang saya bantu di turnamen golf yang dilakukan oleh IKFEB di dua yang mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu, itu banyak katakan lagi nih ya, hasilnya itu cukup besar gitu dan bisa menyumbang bahkan kendaraan gitu kan ke kampus gitu. Jadi dan ini bisa jadi modal banyak untuk kemudian kita bisa agenda-agenda lain yang cukup besar gitu. Salah satu yang dulu pernah saya diskusikan juga dengan salah satu senior adalah terkait, mungkin agak mirip dengan Kang Raki ya, tapi saya akan bilang adalah we need to create a stage untuk senior kita yang udah di C-level. Jadi we talking about the C-level series. Kita punya kayak Kang Riko Tasmaya, Kang Iman gitu yang udah pada di C-level. Itu satu sisi akan rising the flag of FEB. Di satu sisi we create a stage to our alumni, dan jadi mereka juga kembali lagi, dan di satu sisi itu pasti akan banyak benefit yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu ya Kang. Jadi kita satu sisi we need to have a create the stage, we need to also create an event that bring the fun, karena saya rasa kita harus punya dana abadi juga. Saya nggak tahu sekarang kita punya dana abadi atau tidak gitu, karena semua aktivitas itu butuh dana gitu. Jadi dan sehingga kita bisa accelerate hal yang lain. Dan satu juga yang saya lihat yang kelemahan kita ya, kebenaran pasangan saya itu dari Universitas Indonesia lah, FEB gitu, istri saya. Dan hal yang menarik buat saya gitu adalah kekuatan database mereka yang kemudian membantu mereka dalam proses pemilu raya Iluni terakhir kemarin. Jadi mereka melakukan lewat e-voting. Sementara saat ini kita masih pakai perwakilan gitu ya, dan kita masih not one man one vote gitu, dan mereka sudah punya teknologi itu gitu loh. Begitu saya bilang wah ini menarik sekali ya. Harapan saya nggak tahu ya, karena saya nggak terlibat di kepanitiaan, mungkin ini adalah salah satu yang karena kekuatan database itu gitu loh, dan e-voting itu tervalidasi, terverifikasi, dan on real time basis 24 hour mereka bisa monitor, very transparent gitu loh. Di antara dua kandidat yang ada saat itu, kemudian mereka ada 2 kandidat gitu ya. Jadi saya rasa kita harus belajar juga gitu, bagaimana di UI gitu ya, meng-create database yang strong, karena tidak hanya sekedar membantu untuk proses internal, tapi juga untuk membantu tracking the alumni juga gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Kang Tosin dari saya. Baik Kang, terima kasih Kang. Enggak, saya kira dua-duanya sudah memberikan penjelasan yang cukup komprehensif ya. Saya kembalikan ke Teh Hening. Oke.
Dari ke Kang Iman dulu untuk Oh, mungkin steering komite yang lain, jika ada oh, oke, pertanyaan gitu ya. oke, Ya, Nur. oke. Dari saya mungkin cukup untuk sementara cukup ya. Oh ya, dari steering komite yang lain apa ada yang mau ditanyakan? Oh ya dari Ya. dari Kang Eri mungkin atau Kang Luki juga. Tahapan setelah ini apa ya? Tahapan apa setelah penetapan calon, nomor calon? Baik, Kang. Berikutnya adalah sosialisasi, Kang, kampanye. Oke, Jadi iya. masa kampanye dimulai besok, Kang. Oke, siap. Ya. Silakan dari Kang Eri mungkin ya. Ya, Pertanyaan juga. pertanyaan Ya. singkat untuk kedua calon. Itu maksudnya kan? Ya, siap, Kang. Oke. Jadi terlepas dari soal jaringan alumni yang tidak membantu atau dianggap tidak efektif dalam menunjang karir, itu satu hal ya. Tapi hal yang lain yang menurut pengalaman saya sangat penting adalah pendidikan dan kesehatan untuk generasi muda. Artinya adik-adik kita yang masih kuliah. Nah, pertanyaan saya adalah apa syarat utama agar supaya kita memiliki kemampuan, kapasitas untuk membantu mereka baik dalam pendidikan maupun kesehatan seandainya tidak terjaring oleh BPJS. Itu saja. Terima kasih. Enggak, Kang Raki ya. Boleh. Terima kasih Kang Eri pertanyaannya. Jadi kalau bicara pendidikan dan kesehatan, sebenarnya ada beberapa hal yang kita pikirkan dan rencanakan Kang Eri, walaupun memang belum final ya, kita masih diskusi di tim. Pertama, sebenarnya kita juga paham betul. Aku kebetulan ini Kang Eri beberapa waktu lalu ikut program mentoring dan coaching yang dilakukan di level jurusan ya, di level akuntansi. Nah, saya mentor di beberapa teman-teman gitu. Eh, itu program during pandemi kemarin yang sangat efektif juga ternyata. Jadi mendekatkan teman-teman dengan dunia kerja gitu ya, dengan kita-kita yang praktisi. Rasanya itu perlu kita scale ke level fakultas gitu. Jadi satu program mentoring dan coaching itu penting untuk mendukung eh, pendidikan ya kalau bicara faktor mendampingi teman-teman mahasiswa. Kedua tentu kalau bicara pendidikan maka kita harus kerjasama dengan kampus. Eh, saya kebetulan di angkatan saya ada beasiswa angkatan Kang, jadi kita bantu memberikan beberapa mahasiswa yang kesulitan gitu ya. Nah, kembali lagi dari pengalaman itu dan kampus juga rasanya juga sudah memiliki program yang sama. Rasanya alumni juga perlu main peran di sana. Nah, oleh karena itu bicara endowment fund menjadi salah satu yang juga kami rencanakan gitu, Kang Eri. Kalau bicara dan rasanya tadi ya kalau mau bicara kesehatan, menurut saya juga bicara menyangkut ke arah tadi endowment fund tadi gitu ya, itu juga rasanya masih relevan gitu ya. Nah tentu perlu bekerja sama dengan baik dengan teman-teman di kampus. Nah bicara kesehatan balik lagi mentoring dan coaching itu jadi penting juga kan karena kalau di isu di sekarang sebenarnya yang kita lihat di teman-teman nggak cuma bicara kesehatan fisik, walaupun benar saya paham maksudnya Kang Eri kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Jadi itu juga penting, Kang. Kita kemarin juga diskusi dengan teman-teman banyak masalah-masalah di teman-teman mahasiswa yang kaitannya dengan stres gitu dan lain-lain. Nah itu yang menurut saya juga dengan mentoring dan coaching rasanya kita bisa mendekatkan adik-adik kita ke mendukung mereka lah ya gitu menjaga kesehatan mental mereka. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya. Punten detailnya belum masih memang kita godok. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin saya langsung aja untuk menjawab pertanyaan Kang Eri ya. Terkait dengan proses, mungkin ada dua ya, terkait dengan coaching dan mentoring, terutama kesiapan teman-teman mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja gitu. Jadi
bicara pengalaman saya, terutama ketika di institusi saya terakhir ini, sebenarnya kurang lebih dari 4 tahun yang lalu, saya tuh sedikit menginisiasi yang namanya internship program dan sedikit agak quote unquote eksklusif meskipun saya tidak memformilkan, itu mungkin bisa divalidasi dengan Kang Aga ya. Jadi memang saya banyak sekali minta kandidat itu datangnya dari teman-teman FE Unpad termasuk salah satunya yang kemudian menjadi kemudian lanjut dengan sekarang ada program juga manajemen associate dan baru saja selesai adalah tim saya sendiri yaitu Muhammad Nur Zaman yang ada dengan saya hari ini gitu ya yang baru kemudian graduate dari manajemen training program di UOB gitu. Nah, di situ memang kami melihat bahwa teman-teman mahasiswa ini memang sangat perlu gitu ya sesi ataupun dibekali lah ya terkait dengan what they terkait dengan apa yang akan mereka hadapi gitu. Nah, dan dalam hal ini saya rasa peran alumni itu cukup strategis untuk karena mereka tuh sudah punya yang namanya wisdom karena berdasarkan pengalaman mereka yang dibangun bertahun-tahun gitu. Sehingga wisdom ini yang kemudian bisa di katakanlah di share gitu ke teman-teman mahasiswa. Nah, hal ini tentu perlu kita formalkan gitu dalam bentuk eh, saya nggak tahu ya yang jelas dengan bersama dengan fakultas gitu ya apakah dalam bentuk mata kuliah khusus ataupun kita bentuk dengan sesi-sesi khusus yang kita lakukan secara berkala untuk melakukan pembekalan gitu. Karena kalau bicara hal itu katakanlah zaman saya dulu 25 tahun yang lalu nggak ada gitu ya. Jadi ini yang kita bisa lakukan pembekalan mereka dan itu pun secara kontinuitas gitu. Jadi tidak tidak hanya berhenti begitu saja sekali dua kali gitu. Jadi karena kan yang lulus itu kan setiap periode mungkin setahun tuh bisa 4 kali ada wisuda gitu. Paling tidak sebelum mereka wisuda kita punya kelas buat mereka mungkin sekitar 4-5 sesi untuk menyiapkan mereka gitu. Jadi baik katakanlah terkait how mereka berpakaian paling sederhana ya mereka berinteraksi apalagi apa dan juga dalam bekerja dan lain-lain gitu jadi apalagi sekarang kan ada stigma ya saya bilang meskipun itu bentuknya stigma terkait generasi yang ada sekarang yang memang susah diatur ini itu tapi saya nggak percaya stigma itu karena interaksi saya dengan teman-teman yang seperti Zam yang mungkin baru lulus 1-2 tahun yang lalu mereka sangat profesional mereka mau belajar mereka juga apa namanya punya fighting spirit yang tinggi gitu. Cuman terkadang mereka masih harus punya banyak bekal gitu. Jadi pembekalan itu yang kemudian kita bisa dapatkan dengan bring back the alumni home gitu ya. Itu yang pertama. Terkait yang kedua, tadi mungkin saya sedikit singgung untuk terkait dengan mungkin teman-teman mahasiswa yang katakanlah punya kesulitan dari sisi ekonomi dan kesehatan. Itu yang saya singgung tadi terkait dengan dana abadi ataupun mungkin endowment fund itu. Karena memang ini yang sangat strategis buat kita untuk kumpulkan ataupun build bersama-sama sehingga apapun agendanya terutama terkait dengan sifatnya finansial itu bisa dikelola dengan baik, transparan dan juga memberikan benefit yang tidak hanya sesaat tapi bisa berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Kang Eri. Terima kasih. Ini bisa lanjut. Baik, sebelum mungkin ditutup dengan doa ya, saya akan sedikit menambahkan terkait dengan informasi timeline, sosialisasi dan kampanye calon ketua IKFEB. Ini dilakukan oleh tim sukses masing-masing dari tanggal 7 April sampai 16 April. Jadi ada waktu 9-10 hari ya untuk melakukan kampanye dan sosialisasi. Di mana nanti tanggal 17 April itu ada pemaparan visi misi calon ketua di hadapan halayak alumni FEB di tanggal 7 April itu masih Zoom. Nah, untuk itu, untuk tanggal-tanggal tersebut, itu tanggal terdekat, jadi mohon kepada kedua calon dan juga tim sukses bisa mengoptimalkan waktunya untuk sosialisasi dan kampanye. Saya rasa itu tambahan dari saya, dan kalau Teh ini mungkin ada masalah dalam jaringan, mungkin langsung bisa kita tutup doa ya oleh Kang Priasto Aji. Mangga, Kang Aji. Terima kasih banyak Kang Ramdan.
Alhamdulillah ya kita sudah di penghujung acara. Kami atas nama caretaker mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Pak SC ya, Kang Tosin, Kang Eri, juga Kang Luki ya, juga pada Kang Ramdan yang sudah menyiapkan acara dengan baik. Ya, kami dari caretaker ya, saya, Kang Iman, dan Kang Tito mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita bersama ya. Eh, Mudah-mudahan IKFEB ke depan tambah bermanfaat bagi alumni, bagi mahasiswa, bagi sivitas akademika FE Unpad seluruhnya, juga bagi bangsa dan negara insya Allah. Eh, Mudah-mudahan berjalan dengan lancar sampai selesai ya, mudah-mudahan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, dengan kerendahan hati kami majidkan puji syukur kehadiratmu ya Allah. Segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami sehingga acara penetapan calon ketua umum IKFEB ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami mohon padamu ya Allah, berkatilah setiap tahapan dari Mubes IKFEB ini. Mudahkanlah segala urusan kami, terkhusus dalam memilih pemimpin yang amanah, bijaksana, dan mampu membawa IKFEB Unpad menuju kemajuan dan keberkahan. Ya Allah, ya Rob, yang Maha Mengetahui, pilihlah di antara calon-calon kami sosok terbaik yang Engkau ridhoi, pemimpin yang memiliki visi mulia, hati yang tulus, serta semangat pengabdian yang tinggi untuk kemajuan alma mater dan kesejahteraan seluruh alumni. Ya Allah yang Maha Kuasa, satukanlah hati kami, eratkanlah tali persaudaraan kami, dan hindarkanlah kami dari segala bentuk perpecahan dan perselisihan. Jadikanlah IKFEB Unpad sebagai wadah yang kokoh untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Demikian, terima kasih teman-teman semua juga. Tak lupa kami ucapkan terima kasih ya kepada Kang Raki dan Kang Imbang yang sudah bersedia menjadi kandidat ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita bersama ya. Dan nanti bisa saling membantu semuanya. Saling guyup. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kang Prasyasa Aji atas doanya. Setelah terlaksananya semua rangkaian pada malam hari ini, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum acara benar-benar ditutup, alangkah baiknya kita dokumentasi dulu ya. Mungkin dari teman-teman panitia bisa screenshot dan kepada Akang Teteh sekalian dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Mungkin bisa langsung dimulai aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan Bapak Ibu dan Akang Teteh sekalian, kita telah sampai di penghujung acara penetapan nomor urut calon ketua IKFEB Unpad 2009 pada malam hari ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kehadiran Bapak, Ibu, dan Akang Teteh semua. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini dapat membawa manfaat dan menjadi inspirasi bagi kemajuan alumni serta alma mater kita ke depannya. Kami juga berharap agar komunikasi dan silaturahmi antar alumni tetap terjalin dengan baik. Dengan demikian, berakhirlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya Hendra Briana, selaku Master of Ceremony, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat menuju jalannya acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua Pamit ya. kakak.
Sehat-sehat terus Assalamualaikum ya. Nuhun, Mari semuanya, sehat Kang terus Tosin, semua, Tosin, Kang Kang Iman, Eri, Kang Kang Aki. Aki. Kang Luki, Sukses terus. Mari. Kang Iman, Kang Aji, nuhun semuanya, Kang Tito, Ya. semua Ya. panitia Saya sukses izin ya semua. pamit. Kita Kasih Kang Ya. melanjutkan perjuangan. Tuh, Ya, tuh. izin pamit ya. Izin Pamit pamit. ya. Mangga, 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 ayo.